Oke. Oke, yo 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 yo. Kita hari ini live langsung dari Prapen karena kedatangan tamu istimewa ya. Tamu seorang guru saya juga, yaitu Pandre Tenri Polojiwa dari Bone. Nah, masih di sana dia. Nah, pada kesempatan kali ini guru saya Empu Pande Made Subrata akan berkolaborasi bersama Pandre Tenri ya, nempa di Prapen Kabe-Kabe. Ini sangat bersejarah hari ini karena dua empu yang sangat-sangat mumpuni, dua-duanya guru saya juga, itu berkolaborasi dalam penempaan yang sebentar lagi akan disaksikan. Untuk sementara sekarang masih ada sedikit upacara dulu karena untuk membersihkan bahan-bahan yang akan ditempa. Jadi rugi nih teman-teman kalau ndak ini nih, kan kita saksikan nanti ke depan, jangan kemana-mana ya, saksikan terus bagaimana kolaborasi antara guru saya Empu Pande Made Subrata dari Bali dengan Andi Tenri ya dari Bone, Sulawesi Selatan, Pandre yang sangat terkenal. Nah, itu beliau juga. Wah, sedang live juga dia. Wah, beliau sedang live juga. Ntar saya ngecas dulu sebentar. Nah, yuk. Oke, nah ini beliau. Ini yang akan berkolaborasi ya. Jadi kita akan saksikan dua empu yang sangat mumpuni, dua-duanya guru saya akan menempa di Kabe-Kabe di Prapen kami. Sebentar kita lihat ke depan. Aku kalau pendapat di kacamata, kalau dia 20 jadinya kayak 200. 200. Iya ya. Sebentar nanti kita lihat beliau akan menempa ini. Kedatangan langsung dari Bone ini, Sulawesi Selatan akan. Top, guruku. Ayo dibantu dibagi-bagikan. Yang mau lihat momen penting, momen bersejarah, penempaan dua empu, silahkan dibantu share, tap layar. Kita akan lihat sama-sama nanti. Penonton sudah 500 penonton yang hadir. Silakan bantu tap layar. Persiapan nih masih salam pemersatu bangsa. Yes. Terima kasih Muhammad Al-Sakir Ahtar ya. Beliau pantai perempuan gitu. Oke, ayo kita bantu tap layar dulu. Ini masih upacara untuk semoga dalam penempaan hari ini diberikan kelancaran. Biji nangka ini lagi mau bikin satu tempaan yang untuk disatukan antara dari Bone, Sulawesi Selatan dan dari Bali. Ini momen yang sangat bersejarah ya. Kita ikutin, ayo dibantu share aja. Share dulu. Kita mau lihat. Kita bantu share dulu ya. Nanti setelah acara ini setelah upacara akan menempa bareng ini. Kita bantu share ya teman-teman ya. Tap layarnya aja. Ayo. Kita akan lihat sama-sama nanti. Artisnya. Itu dia live juga ternyata. Aduh. Mantap ini ya. Ini momen bersejarah loh. Jarang-jarang ini. Jadi kita harus Mamang Baramo.
Ya, lembu bara, Lembu mamong bara. mamong lembu bara gitu. Oke, ini sebentar lagi akan disaksikan bersama dari Bone, Sulawesi, seorang empu dari Sulawesi yang akan menempa bersama dengan guru saya. Jadi penempaan dua daerah yang akan disatukan di Bali ya. Itu masih upacara ritual untuk pembersihan secara energi ya, artinya pembersihan secara energi bahan-bahan yang akan ditempa gitu. Why, Om Bimo sudah hadir. Thank you. Ini kita akan saksikan sama-sama sebentar lagi. Beliau berdua akan menempa bareng itu. Ini sangat-sangat fenomenal. Kesempatan ini tidak hadir dua kali. Empu Panretenri ini memang sangat-sangat terkenal, empu yang sangat mumpuni dengan teknik-teknik pamornya yang sangat khas ya, pamor-pamor susahnya itu. Beliau yang akan menempa bersama. Untuk saat ini akan ada doa dulu agar semuanya berjalan lancar dalam penempaan kali ini. Jangan lewatkan ya, jangan kemana-mana ya teman. Nanti kita akan saksikan sama-sama ini. Ini rugi kalau tidak menyaksikan nih. Sejarah ini. Sejarah yang sangat penting khususnya bagi kami. Mas Hen, sering Om, luka sering. Betul, sangat dikenal di Tanah Bugis, Panre Polo Jiwa. Iya betul, Dirga ini. Sangat terkenal beliau itu. Beliau sangat terkenal di dataran Sulawesi. Panre yang sangat empu ya, empu muda yang sangat terkenal. Saya kagum. Orangnya humble, terus nggak pelit ilmu. Itu tidak menyangka di sore hari ini datang ke Peren Kabe-Kabe untuk menempa bersama. Puang Ancu Andalan, iya betul. Penyatuan Bali dan Bugis, betul ini betul. Mantap. Disaksikan terus ya, disaksikan. Bantu tap layarnya dong. Bantu tap layarnya. Yang mau share silahkan ya, share. Yang teman-teman dari Bone, dari Sulawesi, Tanah Sulawesi, silakan di-share kepada teman-temannya bahwa sekarang Puang Andi Tenri sedang ada di Bali, sedang akan menempa bersama di sini. Sebentar kita saksikan sama-sama dulu ritual untuk pembersihan alat-alatnya ininya ya. Wah, ini Empu Godo ya. Ini masih berdoa sekarang, masih Empu Godo. Itu ada sam dari Panretenri itu. Saksikan terus ya, apa nanti yang akan diolah, bahan istimewa apa, mau dirancang bagaimana, saksikan. Jangan sampai ketinggalan ini. Kami sangat banyak. Tunggu dulu, yuk kita ikutin upacaranya.
Oke, ritual upacara pembersihan secara simbolis, secara energi pembersihan energi bahan-bahannya sudah dilaksanakan. Kali ini akan masuk penempaan. Nah, ini Pandre Tenri juga sedang melakukan ritual. Ya. Pandre biasa pakai palu kecil atau palu besar? Terserah. Oh, terserah katanya. Palu-palu yang gimana ini? Boleh dipilih di sini, Pandre. Diinikan. Silakan. Nah, ini kolaborasi dengan guru saya Pandre Tenri. Puang Tenri. Pandai Jiwa. Berdua aja. Berdua dulu, Mek. Berdua. Pakai ini, hah? Oh iya, nanti bertiga, ya. Bertiga beliau. Bertiga ya. Betul nih, ini di Kabe-Kabe. Sekarang di Kabe-Kabe Tabanan Bali, di Prapen Kabe-Kabe Tabanan Bali sedang kedatangan empu dari tanah Sulawesi, tepatnya dari Bone, Puang Andi Tenri Polojiwa ya. Beliau empu yang sangat tersohor di daerah Sulawesi dengan teknik-teknik tempa, khususnya pamor-pamor yang sangat rumit. Beliau sangat menguasai, beliau guru kami juga. Nah, sejarah kali ini mencatat bahwa beliau sedang ada di prapen kami yang akan berkolaborasi energi dari mana? Sulawesi dan Bali. Nah, ini belum tahu masih akan dibuat apa, hanya konsepnya ini beliau membawa nanti bahan yang ditempa di sini untuk digabungkan dengan pusaka yang akan dibikin beliau di Sulawesi nanti. Jadi dari Bali dibawa untuk disatukan di sana. Jadi ini semacam datang untuk meminang bahan tempaan yang akan nanti dalam tanda kutip dinikahkan, dijadikan satu di tanah Bone gitu. Jadi untuk sekarang yang dipakai ini adalah bahan dari lemak luwu itu yang ada di sini dan disatukan dengan ini besi bajak ya, besi bajak sawah ya, yang mana besi bajak ini yang kemarin dipakai dalam bahan keris yang diikutkan kontes di Solo, keris yang dapat juara 2 ya dari kami. Bahannya juga ini bahan yang sangat filosofis karena besi bajak itu dipakai oleh petani yang masih memakai ditarik oleh sapi itu loh. Itu membantu petani mengolah sawah yang nanti kelak akan ditanami padi yang selanjutnya kita konsumsi bersama. Jadi berjasa istilahnya. Bahan ini bukan dipilih karena apanya, tapi memang filosofi agraris ya, filosofi agraris, jasa dari bahan tersebut yang kita pakai, berjasa untuk mengolah sawah dan memberikan kita makanan ya. Kalau dalam filosofi Bali sudah di Pasupati Pertiwi artinya. Gitu. Maju Daeng kalau pusaka antara Bali Bone. Iya betul. Yang rekam ini perempuan ya. Ini.
Betul, ini perpaduan dua empu yang akan menghasilkan ya. Betul, sangat-sangat hebat. Iya, betul. Energi timur dan tengah. Wih, keren ya, betul. Kita lihat ya sama-sama sebentar ya. Bantu tap-tap layarnya. Beliau sedang ini juga, sedang live juga itu. Swastiastu. Pertama adik, pertama adik. Oh gitu, ya. Baik. Tidak saya sorot. Oh, udah apa-apa. Oh, aman. Ini bersama adiknya ya. Asisten saya di Bali. Oh, asisten di Bali ya. Kami bertemunya di Bali dan ya beliau sangat, kami saling memahami. Oh gitu. Satu sama lain. Satu saling. Mantap lah. Ya. Oke. Ini kita kembali ke laptop. Nah, ini yang akan dipakai itu. Buat apa ini? Buat ini ya, buat apa, bakalan yang akan disatukan nanti dengan sama Puang Andi Tenri di Bugis sana. Jadi beliau datang ke sini istilahnya meminang bahan dari sini yang nanti akan disatukan di tanah Sulawesi gitu loh. Jadi Sulawesi itu memang tanahnya besi dan tersohor dengan para pandainya. Di Bali pun juga banyak kampung-kampung Bugis ya. Di Bali itu banyak kampung Bugis sejak zaman dahulu. Artinya persaudaraan antara Bali dan Bugis itu tidak terjadi serta-merta sekarang, tapi sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak era-era kerajaan. Itu persaudaraan antara Bali dan Bugis itu terjalin erat. Nah, kali ini sejarah berulang kembali bahwa ada dari seorang empu dari Bone, dari tanah Sulawesi yang berkolaborasi dengan guru saya ini untuk menempa pusaka. Kita lihat sama-sama nanti. Betul, Eris Sanjaya, besi bajak zaman dulu, betul. Ini yang dipakai dalam bahan waktu keris Jambore Keris Nasional yang diikutkan di kota Surakarta kemarin, lombanya yang dapat juara 2 kami ya dari bahan itu. Wow, energinya saya merinding sekali loh. Energinya terasa nih antara Bugis dan Bali. Jadi memang bajak sawah ini, besi bajak Jawa ini sederhana, namun filosofinya tinggi ya. Besi bajak sawah ini sudah bertahun-tahun digunakan petani untuk mengolah tanah. Artinya tanah itu simbol dari pertiwi. Jadi sudah secara filosofi sudah menyatu dengan pertiwi secara bertahun-tahun dan menghasilkan suatu energi yang sangat bagus dalam membantu petani mengolah sawah, mengolah lahannya untuk ditanami padi, dan padi itu yang menjadi sumber makanan kita gitu loh. Itu maknanya kenapa memilih bajak sawah. Jadi bukan sekedar seremeh-temeh, wah besi bajak sawah, tidak. Jadi kandungan filosofinya tinggi gitu loh. Kalau sawah tidak dibajak ya tidak subur lah gitu loh. Jadi jasa dari besi inilah yang diambil. Wow, ada Om Yogi Rahayu. Ini kedatangan Puang Andi Tenri ini menempa bersama Om Yogi. Dari Om Yogi. Itu Om Gandik Lugas ya. Terima kasih kopinya. Nah, ini kesempatan yang sangat langka. Nah, yang sekarang lagi ditempa ini bahan dari Luwu. Dari tanahnya beliau, dari Sulawesi. Dipadukan dengan
bahan dari Bali. Mantap. Saya merinding. Salam hormat untuk, ya kita sampaikan Kang. Kalau wah betul ini, semoga kolaborasinya ini ya bagi kami sejarah ya. Sekelas Puang Tenri ini mau mampir saja itu sudah berkah lah istilahnya. Apalagi mau bersama-sama menempa ini sangat-sangat sangat-sangat bersejarah bagi kami. Sangat-sangat. Terima kasih Galeri Kris Belambangan, Om Dot. Halo juga Om. Sampai di Bone rasanya, betul. Energinya ini merinding kalau saya, ini nih ya. Nih. Merinding saya melihatnya. Nih, kalau bisa di ini. Ini merinding saya. Ini. Energinya berbeda. Sangat ini sekali kedatangan beliau ini. Terima kasih. Ini dari Bone jauh-jauh. Seorang empu sangat tersohor ya dari Bone, Sulawesi Selatan. Yang karya-karyanya sudah tidak bisa diragukan lagi dan banyak mengisi lemari-lemari para kolektor top tingkat atas pekerisan Indonesia dan luar negeri. Beliau ini karya-karyanya sudah ada di lemari-lemarinya para kolektor top ya, dalam negeri dan luar negeri. Sekarang beliau berkesempatan menempa bersama kami di Kabe-Kabe Tabanan, Bali. Yes. Ini Empu Keris Bali dan Empu Keris Sulawesi, Bone. Perpaduan, bukan Keris Sulawesi aja, ini perpaduan antara Bali dan Sulawesi ya. Terkenal dari dulu Bone dan Bali ya. Sip. Salam dari Paguyuban Keris Winongan Pasuruan. Salam untuk para sedulur dari Winongan Pasuruan ya. Salam. Kita ucapkan terima kasih sudah hadir. Wow, tembus di 2.200 penonton. Tembus, terima kasih. Tembus di 2.200 penonton Bang. Puang. Terima kasih supportnya semuanya ini. Merinding saya tambah ini, sangat-sangat merinding sekali. Kesempatan langka ini menjadi sejarah bagi kami ya. Salam dari Pandai Besi Cirebon. Yes, salam juga dari Bali dan Sulawesi. Saya mewakili Puang Andi Tenri untuk mengucapkan salamnya ya. Salam dari beliau juga buat semua pandai besi di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam satu paron katanya. Salam satu paron dari kami di Bali. Wow, 2.600 penonton, Puang. Hai, terima kasih semuanya. Salam dari Padang. Wah, salam dari Padang katanya Puang. Mantap. Probolinggo hadir. Salam Nusantara. Toraja hadir. Hari ini sangat spesial dan hari ini sangat spesial dan sangat berharga sekali. Sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi bisa diterima di Prapen Empu Made Subrata, sang juara nasional. Baru kali ini saya merinding. Merinding lah. Merinding saya punya bulu. Iya betul itu. Ini, kami juga ini merinding. Energi ini bukan energi yang dibuat-buat. Ini kuasa sang pencipta. Nah. Jadi hubungan yang namanya sebab akibat itu selalu ada dan tidak pernah hilang. Saya ada di sini karena sebab akibat. Kami ada karena karya. Begitu pula dengan hostnya Beli Mamung yang terhebat. Coy. Dilanjut nih. Wah, mantap. Wow, terima kasih. Mau tembus 3.000 penonton. Keren. Wow. Sejarah nih.
Sejarah, sangat sejarah ini. Bagi kami di sini juga ini sejarah. Sejarah yang tidak main-main ini. Ponorogo hadir. Karena Bone dan Bali saya hadir katanya. Asera Bugis. Ya ini sangat-sangat bersejarah sekali ini. Menyatukan energi dari Sulawesi dan Bali. Wah keren ini, keren. Disclaimer ya, bahwa di Bali ini juga banyak kampung Bugis dan sangat banyak ditemukan keris-keris bergaya Bugis, tapi tempaan Bali itu banyak yang di era-era tuanya itu banyak di wilayah, khususnya wilayah Buleleng ya, atau di Singaraja. Jadi memang akulturasi budaya itu tidak serta-merta dari sekarang saja, tapi memang sejak dahulu kala antara dari Bugis, Bone, Sulawesi lah khususnya dengan Bali. Itu memang persaudaraannya erat dari zaman dulu. Nah, sekarang ini sejarah terulang kembali bahwa secara bukan simbolis lagi, ini memang alam menggiring beliau. Wah, itu dia. Kita di sini belajar bagaimana teknik tempa dari Bone. Pesisir selatan hadir, Malang, salam Rahayu, Rahayu Malang, Pekalongan, salam Pekalongan. Tasikmalaya, Mojokerto hadir, Bone juga hadir, Jawa Timur hadir. Salam hangat dari Tanah Bugis untuk saudara-saudara di Bali. Salam hangat, merinding tambah saya. Memang berbeda ini energinya, merinding sekali ini. Ini penempaan yang sangat bikin merinding, benar-benar sangat merinding. Lampung hadir, mantap. Riau Bugis hadir, Banten, Kalimantan Utara. Hasil perdananya siapa yang mau punya? Bone juga hadir, ada Puji Lesmana. Lampung hadir, Banten hadir. Wow, banyak abangku. Banyak sekali yang hadir ini. Ini yang semuanya yang hadir ini menjadi saksi ya. Saksi sejarah bahwa penyatuan itu bermakna besar ya. Bahwa persaudaraan kita, satu saudara senusantara khususnya, itu sangat-sangat terasa di sini. Bahwa pusaka itu, keris itu menyatukan kita ya. Menyatukan persaudaraan kita. Bima, NTB, Kalimantan, betul. Ini memang penyatuan budaya. Dengan keris kita bersatu. Oh, berarti bertukar. Pandre yang pegang supit gitu? Oh, Pandre yang pegang supit katanya apa? Ya, sip. Ini kita lihat. Sekarang beliau yang akan di depan tungku, sedangkan Empu Pandai Subrata yang nanti akan memukul. Ini kita akan lihat sama-sama. Mantap ini, Pekanbaru, Maros hadir, Sidrap hadir juga. Saturnus hadir, Kalimantan Timur. Puang. Ya, kita panggil Puang. Solo hadir, Puang. Surabaya hadir, Lombok, NTB hadir. Wow, terima kasih semuanya yang hadir dari seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, termasuk spesial dari Bali dan Bone ya, dari Sulawesi. Kami sangat, Jogja, Brebes hadir, Bintan. Wow, semuanya saya nggak bisa satu-satu, terlalu rame. Johor Malaysia hadir ya. Nah, beliau. Nah ini. Sekarang kita akan lihat bergantian. Puang Tenri yang akan di depan tungku. Sedangkan guru saya Empu Pandai Madya Subrata yang akan memukul. Nah ini kita akan lihat dulu kolaborasi ini.
Ini jarang terjadi ya. Sejarah ini. Nah, wow. Akhirnya paron dan tungku kita di Bali dirasakan oleh Pandre Tenri Polojiwa yang sangat tersohor. Mantap. Ayo, jangan lupa tap layarnya. Betul, besi kultur Pandre Jiwa, betul. Akan sangat bersejarah. Ya, Puang itu panggilan tertinggi di Sulawesi. Betul, ya. Makanya kami bertanya dulu tadi sama beliau, takut salah karena ada beberapa perbedaan budaya ya, tapi bukan perbedaan itu yang kita cari. Dari perbedaan itulah kita menyatunya, gitu. Terima kasih Om Segara Warangan. Oh ya, oke, bantu dibagikan ya, di share ininya, live-nya. Ini kesempatan langka. Seorang Pandre dari mana? Dari Bone. Nah, ini memiliki teknik tersendiri. Kita akan lihat langsung dari dekat ya, bagaimana beliau mengelola tungku api. Sejarah yang lama, banyak jam kerajaan yang dari Sulawesi, betul. Yes, terima kasih semuanya ini. Om Dot, terima kasih. Segoro Warangan, terima kasih. Wow, ini sangat bersejarah ini ya. Ini sangat bersejarah ini. Nah, itulah beliau. Nah, jadi kalau di Sulawesi apinya di gini air. Nah. Wow, ini keren sekali loh. Keren sekali. Jarang-jarang ini. Top. Sabar, saya sambil ini. Bahasa pengelolaan tetap sama walaupun di mana saja keberadaan. Betul, pemersatunya itu. Jadi dalam keris kami bisa bersatu loh dengan pusaka, dengan keris, dengan tempa, ini menyatukan kita ya. Jadi perbedaan itu bukan suatu hal yang diperuncing dan diperbesar, namun dengan perbedaan itu kita eratkan supaya dengan perbedaan itu kita berbineka dan bisa bersatu. Itu yang terutama. Bukan kita cari perbedaan untuk merenggangkan, tapi perbedaan itu yang kita buat menjadi satu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada beberapa perbedaan teknik tempa, perbedaan pengolahan atau mengolah apinya. Di sini kami menyatukannya. Kata siapa dengan keris tidak bisa bersatu? Ini buktinya. Semoga ke depan nanti yang dari Jawa, yang dari Sumatera, Kalimantan, Lombok, NTB, NTT, Papua itu bisa bersatu, hadir di sini juga. Siapa tahu suatu saat nanti bisa berkolaborasi juga. Nanti itu bikin apa, jadi apa, entah badik, entah keris ya nanti ya. Yang terpenting energi penyatuannya aja dulu. Pertama kalinya saya gunakan teknik tungku seperti ini. Pertama. Oh. Tungku dari bawah. Angin dari bawah. Oh. Ini di Bali. Kami di Bali lokasinya. Sekarang sedang kedatangan seorang empu dari Sulawesi, yang mana beliau sudah tersohor dengan karya-karya fenomenalnya ya. Apalagi karya-karya dengan teknik-teknik pamor miringnya yang sangat-sangat rumit penempaannya. Beliau masternya itu datang ke kami bersharing, berbagi ilmu. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah,
Weh, mantap. Keren. Saya ambil kopi dulu. Ambil kopi dulu ya. Ambil kopi supaya enak ngocehnya. Nah, ini untuk bahannya yang teman-teman tanyakan, ini bahannya yang dipakai bahan dari 2 tempat juga. Bahan dari Sulawesi, dari Luwu, dan bahan dari Bali ya. Ini yang sekarang lagi disatukan, ini bahan dari kedua tempat tersebut. Oke, nah sangat-sangat, saya sangat ini sekali loh. Gak habis-habis merinding ini Puang. Beda rasanya memang kalau menempa apak yang sendiri. Iya betul. Terhadap empu. Nah, Apak yang itu sesuatu tata cara ya. pembuatan apak yang dengan menitipkan secara langsung harapan-harapan yang kita ingin titipkan ke dalam besi. Jadi besi ini kita langsung saling bersinergi, saling mengenal antara besi itu dengan kita. Apalagi tadi kita saksikan bersama waktu sebelum terjadi penempahan itu, Empu Imade Subrata, beliau itu melakukan ritual dulu. Nah, ritual ini kalau di Bugis namanya mapatabe. Mapatabe di semua elemen. Mapatabe di tanah, mapatabe di api, mapatabe di buaya, di air, mapatabe di udara, dan mapatabe di semua benda-benda yang ada di sini. Karena kenapa? Karena setiap benda itu memiliki jiwa, dan jiwa ini rahmat. Jiwa ini berada, jiwa ini hadir karena atas rahmatnya Allah. Itu sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh Menteri Agama Prof. Nasruddin Umar, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, bahwa setiap benda yang ada di dunia itu memiliki jiwa. Jadi ada malaikat yang mengisi benda-benda yang ada di dunia. Karena malaikat ini benda ini hadir dan ada di dunia karena atas rahmatnya Allah, atas rahmatnya Tuhan, atas rahmatnya Sang Pencipta. Karena setiap ada rahmatnya Sang Pencipta pasti ada yang menjaganya. Dan malaikat penjaganya ini bertasbih kepada Tuhan sesuai dengan apa tujuannya dia diciptakan di dunia. Ketika keris tadi saya tempa untuk misalkan pertikaian, maka malaikatnya berdoa terus tanpa hentinya kepada Allah, kepada Pencipta. Siapa yang menggunakannya, maka ya bertikai dia. Nah, kenapa ada besi panas? Kenapa ada besi begitu ya. Kenapa ada besi bisa meninggikan derajat? Kenapa ada besi bisa mengkayakan? Itu kata yang ekstrim itu ya. Kata-kata yang ekstrim itu ya dia bilang musyrik atau apa wanda. Kalau dalam Islam namanya awaluddin ma'rifatullah. Awal dari segala ilmu itu ma'rifat. Ma'rifat itu pengenalan terhadap hal-hal yang gaib. Dalam Islam pun juga mengenal itu, percaya terhadap hal-hal yang gaib. Perintah. Mantap Puang. Itu dia. Sangat-sangat saya sangat merinding mendengarkannya. Nah, disinilah teman-teman bisa lihat semuanya ya, bahwa pengetahuan beliau ini tidak hanya terbatas di menempa juga, tapi pengetahuan tentang filosofi, tentang keagamaan, tentang metalurgi pun mumpuni sekali beliau ini. Saya kagum sekali sama beliau sebagai guru juga, guru terbang lah istilahnya. Guru yang sering saya tanya-tanya pada saat mengolah besi gitu. Beliau sangat-sangat tidak pelit ilmu begitu. Keren, terima kasih Puang sudah hadir di Bali, sudah hadir di tempat ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Tidak ada. Wah, terima kasih. Tidak ada kekurangan. Luar biasa sekali. Terima kasih. Waduh. Wah, ini memang sangat-sangat bersejarah ya. Mungkin banyak teman-teman empu di sini yang menonton atau apa juga bisa ya berkolaborasi begini
Itu sangat keren menurut saya. Jadi jangan mencari perbedaannya, tapi ayo kita bersatu, saling mengisi ya, saling mengisi. Di sini kami banyak belajar tadi tentang teknik tempa yang di tanah Sulawesi, bahan-bahan, bagaimana mengolah besi tersebut. Itu kami sangat-sangat banyak sekali belajar. Kalau banyak di antara para empu muda atau semua besalen sering berkolaborasi, wah keren itu. Jadi Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote bukan hanya sekedar jargon ya, tapi tindakan nyata akhirnya. Sangat-sangat. Yes, betul. Itu Om Dot, betul itu. Beliau begitu. Mantap. Salam dari Sulawesi. Wow, keren-keren. Nah, inilah sejarah kami ya. Mungkin energi ini bisa menyebar ke seluruh pelosok ya. Dimanapun berada, kita sama-sama tukar-menukar informasi ya. Bahwa zaman dulu pun begitu. Delegasi dari masih era kerajaan ya, banyak delegasi dari ini datang untuk saling tukar-menukar keilmuan, itu banyak. Jadi sejarah terulang, sejarah itu pengulangan. Hari ini terjadi pengulangan itu. Dari Bone datang seorang pandri tersohor di sana, seorang empu tersohor di tanah Sulawesi, mau berbagi ilmu dengan kami di sini. Itu sangat membanggakan bagi kami lah. Jadi Bali dan Bone ini, khususnya Bali dan Sulawesi lah ini ya. Keren ini, keren. Mantap. Nah, nanti teman-teman, inilah bahan yang disatukan sekarang ini yang akan nanti dibawa ke tanah Sulawesi untuk disatukan dengan bahan di sana oleh Empu Tenri Pandre Jiwa ya. Terima kasih Om Galeri. Aduh, jangan banyak-banyak ini. Terima kasih Om. Waduh, cukup Om. Cukup. Biar kebagian yang lain maksudnya. Keren. Semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak ilmu kita ya. Seperti gelas itu loh, gelas kosong diisi dari berbagai macam keilmuan. Keren ini. Ini bahan yang dipakai bahan dari luwu dan bahan dari kabe-kabe sini dari Bali. Yang dari Bali ini bahan bajak sawah ya. Itu energinya keren, filosofinya keren. Kemarin yang kami pakai di acara Jambore Kris Nusantara itu yang lomba kris empu itu dari bahan itu juga. Langanro dan bajak sawah itu loh, besi bajak sawah. Itu yang dapat nomor 2 kami. Ya, dapat nomor 2. Juara 2. Jadi memang besi-besi Sulawesi itu keren menurut kami. Nah ini disatukan ini. Nah itu yang dimasukkan ke tengah itu besi dari luwu, dari Sulawesi. Sedangkan pembungkus luarnya adalah besi dari Bali. Jadi disatukan, saling merangkul erat ya, saling berpegangan sebagai doa bahwa Bali dan Sulawesi terus erat ya hubungannya. Khususnya perapen kami di sini, besalen kabe-kabe dan dari Bone, tempatnya Empu Tenri Polo Jiwa. Nah itu dia, keren.
Rakkala di Bone namanya. Iya mungkin ya. Bagi saya juara satu. Anda lah, kita hargai juri dimanapun itu perlombaan, pasti ada menang kalah, dan juri saya sebagai saksinya, saya melihat sendiri waktu penjurian itu mungkin saya satu-satunya yang diundang untuk menyaksikan perdebatan dewan juri, walaupun ada yang lainnya juga. Itu saya menyaksikan sendiri bagaimana perdebatan penilaian. Bagi saya sangat fair. Penjuriannya itu sangat fair. Perdebatan di antara dewan juri itu ada. Keren lah. Saya salut sama panitia, sama dewan juri. Sangat menghormati itu. Wow, sangat hebat ini. Apa itu bang? Nanti bagus kalau sudah ada. Jadi saya buat satu dengan garapan, atau satu atau dua saya buat garapan. Ya. Saya kasih ke beli satu, saya kasih ke beli satu. Iya. Tapi beliau Di sini kita juga. nanti Oh gitu. dengan bahan yang sama. Oh iya ya, mantap. Dengan bahan yang sama. Jadi nanti saya buat garapan khusus Sulawesi juga. Ya, di sini Saya garapan khusus Bali. garapan. Wah, keren itu. Keren. Mungkin ketiga, yang tiga ini Ya, penggabungan. penggabungan. Ya. Ya. Ada garapan Bali, ada garapan Sulawesi. Ada yang digabungan. Wah, mantap itu. Penggabungan nanti beliau Ya. yang Siap. pegang. Siap. Saya dapat Mantap. pegang yang dari beliau. Ya. Yang dari saya. Oke, siap. Woi. Wah, keren ini, keren. Sejarah benar-benar ini. Oke, ini masih disatukan sekarang posisinya. Posisinya masih disatukan. Saya sangat terharu ya. Sangat terharu kedatangan beliau ini. Benar, sangat terharu sekali. Beliau, sosok yang selama ini saya kenal di media sosial, terus dari kenal lewat telepon, lewat video call segala macam, bertanya tentang teknik-teknik tempa. Sekarang beliau hadir di Bali. Itu gimana seorang, ya bagaikan seorang murid ketemu gurunya lah gitu. Untuk saya pribadi ya. Ya betul, pandai besi. Ya betul, Andi Tendri Polijiwa ini. Betul, beliau. Saya kenal beliau dari tahun berapa? Tahun tidak enak, mungkin belasan tahun sudah. Belasan tahun kenal sama beliau ini, belasan tahun sudah. Iya betul. Dulu beliau belum menempa, kami bertemu sama-sama, belum jadi maker lah, belum jadi ini. Beliau ketemu saya belasan tahun yang lalu. Sekarang bertemu lagi dalam keadaan yang berbeda. Beliau sudah jadi empu gitu loh. Wah keren. Sahabat lama lah, sahabat lama. Walaupun jenjang saya beda. Harus nampak juga beli. Iya, sebentar lagi saya nempa. Sebentar lagi saya yang nempa. Jangan yang kurang. Oke. Kalau gitu teman-teman. Oh mau dipegangkan oleh. Nanti Oke. saya yang pegang. Jadi saya sekarang nempa. Beli mamong sekarang yang menempa. Nanti ya, pegang dulu satu. Nah ini beli mamong yang pegang, yang ini nempa. Tolong perkecil dulu. Hah? Perkecil, iya. Halo Bang Bimo Pusaka, siap. Nah ini penggabungan 3 keris. Jadi di sini ada 2 filosofi, 2 temal leseng, telu temal serang. Ada 3 jenis unsur laki-laki yang menempa
dan ada dua sifat tubuh yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, karena istrinya beliau Empu Beli Imade Subrata, beliau istrinya juga menempa tadi saya bertiga. Nah, sekarang bertiga lagi, jadi kerisnya itu juga akan dibuat tiga. Kerisnya akan dibuat tiga. Di mana ini di Bali, ini di Prapen Empu Imade Subrata. Ada 3 filosofi di sini. 3 laki-laki dengan satu unsur yang sama. Terus ada 2 unsur tubuh, laki-laki dan perempuan, karena istrinya beliau juga menempa. Dan kalau di Bugis ini yang dimaksud 2 temal laisa telu temas sarang. Artinya 2 tidak bisa dibedakan, 3 tak terpisahkan. Jadi sifat 2 unsur tak bisa dibedakan ini mengandung unsur nilai-nilai ketauhidan istilahnya. Kalau kami di Bugis menganggapnya pakai istilahnya. 3 in 1, betul. Waduh. Ya. Three in one. Ya, tetong kanda. Tetong. Tadi saya juga sudah menempa, istrinya beliau juga sudah menempa. Beli Mamong juga menempa. Jadi kita akan buat 3 keris. 3 keris. Jadi 1 gaya Bali, 1 gaya Sulawesi, satunya perpaduan antara Bali dan Sulawesi. 2 temal lesa, telu temas sarang. 3 laki-laki dalam 1 unsur. Terus 2 unsur yang berbeda di tubuh manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi 2 temal lesa, telu temas sarang. Ini betul-betul murni dilakukan dengan ritual yang secara live tadi diperlihatkan oleh Empu Imade Subrata. Padahal hal yang seperti itu sebenarnya sensitif, tidak bisa terlalu dipublis. Namun alhamdulillah beliau memperlihatkan secara full tadi secara full tadi ritualnya. Keren. Mode ceng deng. Siap. Empu gandring. Iya. Ini Empu Imade, Empu Beli Mamong, Imade Subrata, dan saya Tantri Polojiwa. Spesial betul. Nah, ini satu yang host saya yang satu ini. Beliau membantu saya di ini. Follow akun saya juga ya, Andi Tantri Polojiwa nama akun saya. Kamu di TV Kawali Pak. Nah, saya ini ketemunya di Bali. Coba say hi dulu sama teman-teman. Saya dulu. Mutia. Say hi dulu. Kenapa? Oh ya, ini mau digeser. Nah, itu. Oke. Dia harus goyang, dia harus ada penjelasan. Dia harus cerita orang. Nah, kalau ada yang bertanya, bilang aja apa dia bilang?
Salam sehat selalu pengancu. Siap, salam sehat kembali saudara. Baca begitu. Ya supaya ndak ini harus orang cerita. Nah, ini agak menyingkir sedikit karena dia ya. Salam kenal Kediri Jawa Timur. Siap, salam kembali. Pandai hebat beliau ini. Apa namanya? Silakan DM sendiri ke Beli Mamong. Silakan DM sendiri Beli Mamong. Nah, tempat jiwa. Apa dia bilang? Kita mi istrinya pengancu. Ya, istri ketiga. Apa dia bilang? Nggak ada lagi dia bilang. Yang merekam ini masih jomblo. Yang jadi host itu masih jomblo. Jadi teman-teman ya bolehlah kenalan. Nah ini masih jomblo ini. Hai, perlihatkan ini wajah cantik gadis Bali ini. Nah ini. Apa itu? Assalamualaikum Pak Anco. Waalaikumsalam. Muhammad Hal Alindagiri ini orang Chris Nusantara betul. Charma Pawara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang Bugis datang menonton di sini. Oh iya? Wah, salam kenal semuanya. Beliau empu Ini hebat. satu kehormatan nih. Satu kehormatan bagi kami di sini kedatangan guru ya. Dari Bone, guru yang sangat-sangat baik hati, murah ilmu. Masya Allah. Ini, benar. Jadi kalau kami di Sulawesi beli, Iya. jadi kan ada 3 nih yang Iya. menempa laki-laki. Iya. Jadi satu jenis unsur yang sama karena dia laki-laki. Iya. Terus ada beliau, Iya, istri dari beliau. Ada filosofi 2 temal laisa telu temasarang. 2 temal laisa itu 2 tidak bisa dibedakan karena dia manusia, Iya, betul. tapi unsurnya berbeda. Telu temasarang itu 3 tak terpisahkan. Itu Oke, sini dah, Andre, dilanjut. Wah, itu tadi filosofi yang sangat-sangat keren ya. Mantap. Aduh. Betul, gabungan 2 budaya ini. Mantap sekali. Sangat. Oh, lain temanya. Temanya lain. Swastiastu juga, Swastiastu. Terengganu, oke. Lengkap lanang istri ikut buat. Nggih, betul. Enrakeng, wah mantap sudah. Oke teman-teman semuanya, kita cukupkan live di sini ya. Suatu hari nanti kita sambung lagi. Bagi yang belum like atau subscribe silakan di sini. Kalau mau lihat lebih jelas tentang penempaan lagi silahkan kunjungi channel YouTube kami yaitu Lembu Bara. Itu link channelnya masuk ke bio. Di situ ada link channel YouTube-nya. Silahkan ditonton, di sana lebih lengkap untuk bagaimana di Bali itu menempa
keris ya. Di sana bisa dilihat sama-sama. Karena sudah 7 tahun lebih kami lebih banyak di YouTube untuk mengedukasi tempa ya. Begitu. Oke dah kalau gitu. Sampai bertemu di lain waktu. Sekali lagi suatu penghargaan bagi kami kedatangan beliau. Nah ini putra dari ini juga ikut, jadi keren sekali ini. Ini putra dari guru saya Empu Pandai Made Subrata, beliau putra pertamanya, Diputu namanya. Dispil jadinya karyanya. Wah mungkin nanti ya kalau sudah ini ya, itu karya penggabungan antara Bugis dan Bali ya, atau Sulawesi dan Bali lah tepatnya. Kami memakai istilah itu jika diperbolehkan, penggabungan energi dari Bali dan Sulawesi. Nah, begitu. Terima kasih untuk semuanya. Karena sudah selesai penyatuannya ini. Ya lagi secara penempaan ya bisa dikatakan selesai untuk bahan yang di sini, yang di Bali. Nanti akan disatukan dengan bahan dari besalennya Empu Pandai Tenri, itu akan disatukan di sana gitu. Oke dah kalau begitu teman-teman semuanya, thank you semuanya yang sudah hadir, sudah menonton, terima kasih semuanya. Salam sejahtera, sukses, sehat selalu buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Tetap support Pandai lokal dimanapun teman-teman berada. Datangi, support pengrajin lokal dimanapun berada, support terus, jangan sampai henti, tetap menjadi pembangga keris milenial, karena era milenial kerisnya ya keris milenial, jadilah pembangga. Oke, sampai bertemu di lain waktu, bye, cihai.